Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladhi hadana ila sabili iktisabi akmalis sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim wa balaga rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ikhwanal muslimin dan muslimat, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itulah kita manfaatkan untuk datang di masjid kita dalam rangka menunaikan kewajiban, yaitu salat Jumat secara berjamaah yang diawali dengan pembacaan khutbah. Kenapa demikian? Karena khutbah itu adalah rangkaian daripada salat Jumat. Nah, oleh sebab itu Jumat dianggap tidak sah apabila tidak diawali dengan pembacaan khutbah. Dan khutbah Jumat itu juga punya kriteria. Makanya di dalam keterangan dikatakan arkanul khutbataini khamsa. Rukunnya khutbah itu ada 5. Jadi semua mubalik yang membaca khutbah itu harus memperhatikan rukun khutbah. Karena dulu para ulama kita yang sangat diperhatikan, dianggap merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap mubalik, itu adalah rukun khutbah. Jadi kalau ada salah satu di antara rukun khutbah yang tidak dibacakan atau tidak ditunaikan oleh seorang khatib, maka itulah terkadang para ulama kita atau umat Islam yang paham, biasa mereka melaksanakan salat duhur kembali.
karena dianggap bahwa Jumat tidak sah karena rukun khutbah tidak terpenuhi. Bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di tahun ini saudara-saudara kita, bahkan keluarga kita semua sudah kembali ke tanah airnya masing-masing setelah mereka selesai melaksanakan ibadah haji. Dan perlu dicatat bahwa haji itu hanya diperoleh ketika kita selesai wukuf di Arafah. Jadi tidak ada tempat kita memperoleh gelar haji itu kecuali di Arafah. Jadi tempat-tempat yang lain yang kita berkunjung setelah itu mau kembali dikatakan haji itu tidak sah. Seperti misalnya di Sulawesi Selatan, karena saya sendiri asalnya dari sana, banyak pemahaman-pemahaman bahwa kalau Lebaran Idul Adha itu mereka sudah naik di atas di Gunung Bawah Karaing, berlebaran di atas, nanti setelah kembali mereka sudah boleh digelar haji. Padahal itu tidak sah, karena haji itu cuma ada di Arafah. Nah, inilah yang membuat kita bersyukur umat Islam ini, karena keluarga dan saudara-saudara kita, sahabat kita yang telah selesai melaksanakan haji di Arafah, kemudian kembali ke tanah air, kembali dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan apa-apa. Itulah yang wajib kita syukuri. Dan mudah-mudahan mereka semua ini telah memperoleh yang namanya haji mabrur wa hajjam mabrurah. Mereka telah memperoleh haji yang dikatakan haji mabrur dan haji mabrurah. Kenapa demikian? Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan Al-Hajjul Mabrur, orang yang telah mencapai tahap haji mabrur, laisa lahu jazaa'uhu illal jannah, tidak ada balasan yang pantas untuk dirinya kecuali surganya Allah. Nah, berarti kalau begitu haji mabrur ini harus dipertahankan. Dan mungkin kita akan mempertanyakan, kalau begitu tandanya seseorang itu telah memperoleh haji mabrur itu bagaimana? Yaitu ketika mereka kembali dari menunaikan haji, terjadi perubahan total pada dirinya. Yang pertama, yang paling nampak dulu adalah model dan cara mereka di dalam berpakaian. Kalau mungkin selama ini berpakaian masih sekedar amburadul, orang bilang acak-acakan, tapi setelah kembali dari menunaikan ibadah haji, maka dia senantiasa memperlihatkan lambang-lambang haji. Misalnya, kalau sudah melaksanakan haji, sudah mendapatkan gelar haji itu di Arafah, setelah kembali tidak pernah lepas dari topi hajinya. Ya, banyak orang kan kalau
kalau setelah kembali paling 1 minggu aja pakai topi hajinya. Setelah itu topi hajinya sudah mulai dibuang-buang aja atau dilipat ditaruh di dalam kantong. Ya, ada mereka pertemuan, ada kegiatan, topinya tidak pernah dimunculkan, tapi di dalam sakunya saja disimpan. Padahal melambangkan bahwa haji mabrur itu adalah memperlihatkan cara berpakaian yang sopan dan rapi, terutama menutup bagian kepala. Kemudian yang kedua, mungkin sebelum berangkat melaksanakan haji, salatnya masih bolong-bolong. Ya, kadang salatnya tepat waktu, kadang barangkali tidak datang di masjid berjamaah, atau kadang barangkali lupa mengerjakan salah satu di antara salat yang 5 kali sehari semalam ini. Tapi setelah dia kembali dari menunaikan haji, maka itu dilakukan secara teratur. Jadi caranya beribadah sudah mulai ditingkatkan dan tidak pernah kendor. Ya. Kemudian mungkin semenjak belum melaksanakan haji itu, gaya berbahasanya belum terkontrol, masih kadang mengeluarkan bahasa yang kasar yang semestinya tidak boleh diucapkan, mungkin selalu membentak-bentak orang dan sebagainya. Tapi setelah kembali dari menunaikan haji, semua itu berubah total. Ini pertanda bahwa insya Allah dia akan mendapatkan haji mabrur dan bisa mempertahankan gelar haji yang bayangkan saja diperoleh dengan susah payah. Maksudnya bahwa diperoleh dengan susah payah, mungkin ada orang yang kebutuhan hidupnya pas-pasan saja, tapi karena ingin menyempurnakan rukun Islamnya, mau mendapatkan haji itu, bertahun-tahun lamanya dia nabung untuk mengumpulkan sehingga dana itu cukup untuk melaksanakan haji. Karena tidak semua orang menuju ke Baitullah itu dalam keadaan mulus-mulus saja. Banyak orang yang kalau bicara tentang dana berlebihan, duitnya banyak, tapi tidak pernah kepikiran untuk menunaikan haji. Tapi ada orang yang hidupnya pas-pasan, tapi sejak dari dini, sejak dari awal dia memasang niatnya bahwa insya Allah tetap akan melaksanakan haji. Jadi oleh sebab itu kita semua umat Islam ini harus pasang niat itu melaksanakan haji. Persoalannya terwujudkah atau tidak itu kan ada urusan Allah, tapi semua harus berniat untuk melaksanakan haji. Dan insya Allah mudah-mudahan ya kita semua sebelum meninggalkan dunia ini, mudah-mudahan sempat menginjakkan kaki di Baitullah. Ya, amin insya Allah. Bapak-bapak sidang jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kita saat sekarang ini sudah mulai berangsur-angsur pulih kembali dari ujian yang kita telah rasakan semua yang diberikan kepada kita, dan mudah-mudahan ini sudah mulai pulih kembali seperti sedia kala sehingga kita mudah untuk melaksanakan perjalanan menuju Baitullah, apakah itu umrah atau itu haji.
Ya, jadi kalau memang belum cukup untuk haji tapi sudah bisa untuk umroh, saya kira bagus kalau kita melaksanakan umroh juga. Tapi kalau ada yang mengatakan sekalian aja haji dan umroh juga bagus, karena digabung haji dan umroh. Ya, tapi ada yang sekedar umroh saja, tidak menggabung hajinya, karena haji itu punya kriteria, punya aturan tersendiri. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan al-hajjul. Di dalam Al-Quran kan sudah disampaikan bahwa haji itu adalah 1 bulan yang telah ditentukan. Saya kira bapak-bapak sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini sifatnya khutbah Jumat, yang jelas insyaallah pertama kita semua berniat untuk tetap melaksanakan ibadah haji, dan yang kedua mudah-mudahan ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita ini akan dicabut terus, dan insya Allah akan pulih kembali seperti biasanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad warada anna fi yaumil jum'ati sa'ata ijabah la yusadifuha abdun muslim yad'ullaha bi khairin illa istijaba lahu, wa la'allaha takunu hadhihi as-sa'ah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma ja'al yawmana khairan min amsina wa ja'al gadana khairan min yawmina wa ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, wa la dzikrullahi akbar
wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.